Anya, CEO sebuah perusahaan teknologi raksasa, merasakan ada yang tidak beres. Laporan keuangan di mejanya tampak sempurna, terlalu sempurna hingga terasa janggal. Intuisi bisnisnya yang tajam berteriak, ada penggelapan dana yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis, menyamar sebagai karyawan biasa untuk mengungkap kebenaran dari dalam. Ia menanggalkan pakaian mewahnya, menggantinya dengan setelan sederhana, dan mengikat rambut coklat panjangnya. Dengan identitas baru, ia siap menyelinap masuk ke dalam perusahaannya sendiri. Sebagai karyawan baru di divisi keuangan, Anya mulai bekerja dengan tekun, mengamati setiap detail dan interaksi di sekitarnya. Fokus utamanya tertuju pada anggota keluarganya yang juga memegang posisi penting di perusahaan, terutama kakak laki-lakinya, Bima. Bima, dengan setelan bisnis mahalnya dan pesonanya yang meyakinkan, selalu terlihat sibuk mengurus proyek-proyek besar. Namun di balik citra sempurnanya, Anya menemukan jejak digital yang mencurigakan. Ia menghabiskan malam-malamnya menelusuri data, hingga akhirnya menemukan serangkaian bukti transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi yang tidak dikenal, dan semua jejak itu mengarah langsung pada Bima. Momen penentuan pun tiba. Dalam rapat Dewan Direksi yang krusial, Anya, yang masih dalam penyamarannya sebagai karyawan junior, meminta izin untuk berbicara. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia mempresentasikan temuannya di hadapan seluruh dewan. Satu persatu, ia menunjukkan bukti transfer ilegal, aliran dana yang disamarkan, dan bagaimana semua itu merugikan perusahaan secara masif. Bima, yang duduk di ujung meja, awalnya tampak meremehkan, namun wajahnya berubah pucat pasi saat Anya menunjukkan bukti tak terbantahkan yang mengaitkan rekening rahasia itu dengan dirinya. Di puncak presentasinya, Anya melepas kacamatanya dan menatap langsung ke arah kakaknya. Dan dalang dibalik semua ini adalah Anda, Bima. Ucapnya dengan suara yang kini dikenali oleh semua orang di ruangan itu. Ia kemudian membuka identitas aslinya sebagai CEO perusahaan. Ruangan rapat menjadi sunyi senyap dipenuhi keterkejutan. Wajah Bima dipenuhi rasa tak percaya dan ketakutan saat menyadari bahwa adik yang selama ini ia remehkan telah menjebaknya. Ia tidak bisa lagi menyangkal perbuatannya. Pengkhianatannya telah terbongkar di hadapan semua orang. Dengan bukti yang jelas dan pengakuan yang tak terelakkan, Bima segera dipecat dari posisinya dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anya kembali menduduki kursi CEO, bukan lagi dengan keraguan, melainkan dengan kepercayaan yang jauh lebih kuat dari Dewan Direksi dan seluruh karyawannya. Ia telah membuktikan kepemimpinannya dengan cara yang tak terduga, membersihkan perusahaannya dari pengkhianat, dan siap membawa bisnisnya menuju masa depan yang lebih cerah dan jujur.